Itu justru mau bertanya Kang terkait tadi banyak bumbu-bumbu ya. Kan namanya ilmu Allah kan tidak hanya tertulis dalam Al-Qur'an gitu. Nah, bagaimana kita memilah apa yang harus kita pelajari selain ayat-ayat Quran ini? Outputnya apa gitu? Intinya dari mempelajari pelajaran Tuhan gitu kan, selain ayat-ayat Allah kan, yang tidak banyak bumbu gitu. Kalau kita lihat surah 4153 Kang, kita lihat ya. Surat 41 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Apa coba kalimatnya? Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Kebenaran Al-Quran itu akan menjadi jelas setelah kita melihat apanya? Tandanya. Tandanya di mana? Di langit dan di bumi. Di ufuk dan di dalam Diri. diri. Jadi Quran itu maknanya selalu ada Dua. ada dua. Makna di ufuk, makna di dalam dirinya. Jadi ketika kita membaca ayat, harus dicari. Ini ayat ufuknya apa? Ayat dirinya Apa? gitu ya. Misalnya kita baca ayat yang mana ya? Yang tadi. Mana yang tadi itu? Terusin dulu 54-nya, Kang. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Ya, bahwa Al-Quran itu ayatnya ada dua. Ada ayat yang di ufuk dan ayat yang di dalam Diri sendiri. Misalnya kita baca surat apa yang Al-Zalzalah misalnya. 99 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Nah, jadi ada kata goncangan, ada bumi. Apabila bumi ini ada berapa macam, Bu? Dua, ufuk dan diri. Ada bumi ufuk, ada bumi di Dalam diri. Bumi di ufuk yang mana? Bu, yang kita pijak. Yang kita pijak planet bumi. Oke, Ya. Bumi dirinya apa? Badan kita. Badan badan fisik kita dan rasanya, Bu, rasa di dalam. Ya. Ardi itu ardu dari kata ridho. Ridho itu kerelaan atau keridoan. Kerelaan atau keridoan. Ardu dari kata arodo, rodia sama, Bu. Rodia kan ridho ya. Jadi ada bumi di ufuk, ada bumi di dalam diri. Bumi di ufuk ya planet bumi yang kita pijak. Pertanyaannya, Bu, apakah Bapak Ibu pernah bertanya kepada bumi, wahai bumi, apakah engkau ridho aku injak? Apakah engkau ridho aku, mohon maaf, buang air di atasmu? Apakah engkau ridho airmu aku sedot, aku minum? Apakah engkau ridho tanamanmu aku makan? Pernah nggak nanya begitu, Bu? Tidak. Nah, apa? Tidak tahu. Kata bumi kan juga makhluk Allah, Bu. Ya, kemarin sudah mulai rada. Jadi kalau jalan main injak aja gitu. Ya, ada masak rada. Atau kan bumi yang kita injak itu kan ibu. Bu Pertiwi. Loh, kita kan dulu di dalam kandungannya, Bu, sebelum jadi manusia. Kan kita bahan bakunya dari bumi. Berarti dulu kita di kandungan Ibu Pertiwi. Sekarang ngejelegedeg jadi jelema. Nanti kan balik lagi ke bumi. Berarti bumi adalah Ibu Pertiwi. Ibu pernah dengar nggak lagu Ibu Pertiwi menangis? Pernah. Gimana, Bu Ele lagunya? Kulihat Ibu Pertiwi
sedang bersusah hati. Kenapa? Itu anak-anaknya yang ada di permukaan udah nggak tahu diri. Bisanya bumi dirusak aja, Bu. Harus sampai ke situ. Harus nanya kepada diri sendiri. Apakah bumi yang kita injak sudah ridho? Bumi yang kita tinggalin sudah ridho kepada kita? Kalau nggak ridho, gimana, Bu? Tiap hari diinjak nggak ridho, diinjak lagi nggak ridho lagi, gimana, Bu? Kata si bumi, tungguan engke lamun maneh ngemot digencet caku aing. Ih, gimana? Bumi kan kalau mati dikubur digencet kumaha, Bu? Nah, sekarang siapa ini ayah di jero beteng urang jadi. Belum kumaha. Oke, satu ya. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi itu juga dua maknanya tadi ya. Ada bumi ufuk, ada bumi diri kita. Nah, diri kita yang ada keridoannya, Bu. Contoh gini, Bu. Ibu ridho enggak kalau dicaci maki orang, Bu? Ya kan enggak enak perasaannya, Bu. Berarti tidak ridho. Sama si bumi Ibu Pertiwi juga begitu kalau kita perlakukannya tidak benar. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncang. Apa yang membuat bumi itu goncang, Bu? Nah, tidak. Teh Lilis pernah nggak goncang? Itu namanya idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan. Bumi diri kitanya, misalnya dapat musibah, goncang nggak, Bu? Goncang, iya. Goncang. Punya masalah banyak, nggak selesai-selesai, goncang nggak, Bu? Goncang. Yang suami kawin lagi, goncang nggak, Bu? Duka. Duka. Nah, duka. Pengalaman. Oh, nggak ngalaman. Ya, kira-kira ngalaman. Ya, anak udah dewasa belum kawin, goncang nggak, Bu? Goncang. Nah, idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncang. Goncangkan. Ketika bumi itu goncang, Bu, alamat apa, Bu? Alamat kiamat. Goyang. Oke, sekarang bumi ufuknya. Ya. Kenapa bumi itu goncang, Bu? Ada gangguan. Gangguan apa, misalnya? Ini bumi ufuknya dulu, bumi ufuk. Pernah nggak Ibu ngalamin bumi goncang? Lini. Gempa pernah. Gempa namanya lini. Pernah nggak ada lini di Tasik? Pernah. Pertanyaannya kenapa ayah lini, Bu? Ada pergeseran. Satu ada benturan lempeng, lempeng di jerotan. Ya. Ada benturan lempeng ya. Nah, ketika ada benturan maka akan Goncang. Oke, satu. Faktor lain apa selain benturan itu, Bu? Magma di jero panas teuing hayang keluar, Bu. Makanya ketika bumi goncang itu tanda kalau bukan karena benturan ada gunung mau meletus. Tadi ya, apabila bumi digoncangkan, ketika diri kita goncang, jiwa kita goncang, ada apa di dalam, Bu? Ada sesuatu yang akan keluar, Bu. Kalau nggak dikeluarkan, goncangnya makin kenceng, Bu. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Coba lanjut ayat 2-nya, Kang. Bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Surat Sol nggak, Bu? Ya. Itu maksudnya. Bumi diri kita juga kadang-kadang tidak tahan goncangan. Jadi ketemu si A curhat, ketemu si B cerita, itu keluar tuh isinya. Jadi isi yang di dalamnya keluar tuh, curhatannya keluar, Bu. Tapi hati-hati jangan salah curhat. Jangan salah. Ya, itu kalau bumi goncang, ya kalau nggak gunung meletus, Bu, gitu kan? Keluar nggak isinya, Bu? Oh, gening eusi nanti aya batu, aya lahar, aya keusik, aya abu ya, Bu ya. Ibu ingat waktu Galunggung hitut meletus. Tahun berapa, Bu, Galunggung meletus, Bu? 82. Saya baru kelas 5 SD. Budak leutik. Budak leutik. Ayeuna ge budak leutik nih. Ayeuna ge budak leutik kene. Sekarang juga masih anak kecil. Ya, itu kan, Bu, keluar nggak, Bu? Abunya keluar, batunya keluar, kesiknya keluar, laharnya keluar nggak, Bu ya? Iya. Nah, begitulah juga diri kita ketika kita digoncang. Dan goncangan sangat dahsyat, nggak tahan, Bu. Paling tidak keluar air mata.
nahan kesedihan, nahan. Iya, ada yang nggak tahan ini mulutnya, terus yang memang mesti begitu dikeluarin, jangan dipendem repot nanti lagi. Gitu ya. Ayat 3 apa ceritanya? Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Nah, gitu nggak? Mengapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa nggak begitu ya? Gitu nggak nanya-nanya nggak, Bu? Iya. Ya sama. Kenapa ini menimpa saya ya? Kenapa begini saya tuh? Gitu. Jadi seperti merundung nasib namanya, Bu ya. Merundung apa ya? Iya. Bertanya, mengapa begini? Kenapa begitu? Kenapa nggak kayak dia? Mengapa, Bu? Gitu nggak? Bertanya. Tanya, ya kenapa ini menimpa saya ya gitu, kenapa nggak kepada saudara saya aja gitu. Terus pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Nah, keluar nggak isi buminya, Bu? Perasaannya keluar nggak? Keluar. Punya diceritain gitu. Yang tadinya disembunyiin, akhirnya orang jadi tahu dah. Terus? Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Bi anna rabbaka auha laha. Diartikannya memerintahkannya. Auha itu mewahyukan, Bu. Sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya. Jadi baik bumi di ufuk maupun bumi di dalam diri, kalau dia sudah terguncang atau terkena guncangan, mau nggak mau harus mengeluarkan apanya? Isinya, Bu, sebagai bahan introspeksi ya. Masih ada nggak ayatnya? Ada, lanjut. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ada kubur. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yasduru itu sudur. Ya, pada hari itu keluar apa yang ada di dalam sudurnya. Sudur itu kan isinya memori, Bu. Iya. Apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita tahu tuh keluar sekarang, Bu. Yasdurun nasu ashtatan. Jadi sudurnya itu sekarang keluar tuh, isi sudurnya pada keluar tuh. Makanya tadi kan ada pada keluar isi buminya. Ya, yasdurun nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur itu diartikannya dada. Diartikannya kesadaran, diartikannya memori bawah sadar. Di apa-apa yang ada di dalam kesadarannya, memorinya itu pada keluar, Bu. Supaya diperlihatkan kepada mereka pekerjaan mereka. Jadi apa yang pernah dilakukan sekarang kelihatan. Iya ya, ini memang kesalahan saya. Kenapa dulu begini, kenapa dulu nggak begitu. Nah, sekarang aku tuh. Ya gitu ya. Jadi itu sebagai bahan introspeksi. Lanjut. Sebentar, Kang, ini kenapa kubur ya, Kang? Ada maksudnya nggak, Kang? Ya nggak tahu, nggak ada kuburnya di sini. Nggak tahu, udah nggak kubur ya. Siap. Ayat 7-nya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Oke, terakhir. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah gitu Teh, jadi Quran itu setiap ayatnya ada dua makna, ayat ufuk dan ayat diri. Ayat di ufuknya juga dua bercabang lagi nanti. Ayat dirinya juga nanti bercabang lagi, jadi double nanti. Dan setiap ayat Quran itu maknanya sangat luas dan sangat dalam. Kita lihat surat 31:27. Surat 31 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Seandainya pohon di bumi, ada berapa pohon di bumi, Bu? Tidak terhitung. Nggak tahu berapa tanggal. Seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, jadi patlotna, dan laut menjadi tinta. Laut itu luas dan dalam. Lain empang, lain laut. Ini laut jadi tinta, ditambahkan lagi 7 laut sesudah keringnya jadi 8, Bu. Tidak akan habis ditulis kalimat Allah. Ilmu Allah belum habis. Kalimat Allah tidak habis ditulis 8 lautan. Luas nggak ilmu Allah, Bu?
Sangat. Sangat luas. Nah, tadi pertanyaan Tehlis itu apa tadi? Bagaimana kita bisa mengetahui ilmu Allah yang lainnya tanpa bumbu? Bisa. Petunjuknya Quran, penjelasannya Quran, pembedanya Quran. Nah, bolak-balik tadinya mual anges-anges saudara. Kenapa? Karena petunjuknya ada di Quran, penjelasannya ada di Quran, Furqannya pembedanya ada di Quran. Sehingga Quran tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Quran juga belum habis, udah nyari bumbunya. Nah, itu nanti jadi kelewat ayatnya, nanti ketinggalan. Coba lihat di surat 2 185 itu ada. Surat 2 Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran sebagai apanya? Petunjuknya dan penjelasan dan pembeda. Nah, sekarang dibaca surat 16 ayatnya 8-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran menjelaskan apa, Kang? Segala sesuatu. Segala itu sedikit apa sebanyak? Sebanyak. Apa semua? Tidak terhitung. Semua, Kang. Semua. Quran menjelaskan segala sesuatu. Jadi ada nggak sesuatu yang nggak ada penjelasannya? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya ada penjelasannya. Nah, Quran bilang begini, 17 ayatnya 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Tahan. Sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Nah, jadi setiap manusia punya ilmunya nggak? Ada ilmunya? Ada ilmunya. Contoh gini, misalnya Kang Yodi ketemu sama Ibu Oom. Ya, Kang, inget Kang, ada ilmu Allah yang dititipkan kepada Ibu Oom. Gali ilmunya. Itu. Kang Yodi ketemu sama Ibu Eli. Ingat, Allah menitipkan ilmu kepada Ibu Eli. Jadi ada ilmu Allah yang dititipkan ke Ibu Eli. Benar-benar. Dan ilmu Allah itu meliputi segala manusia. Berarti di setiap manusia ada apa Allah? Ada ilmunya Allah. Ada ilmunya Allah. Nah, ilmunya Allah itu tidak akan bisa kita dapat, tidak akan kita bisa ambil, tidak akan bisa kita serap kalau kitanya sombong. Jadi harus rendah hati. Harus tawadu, ketemu dengan siapapun. Rendah diri, rendah hati, ketemu siapapun supaya kita dapat ilmu Allah yang ada dalam dirinya. Iya, benar. Kalau kita merasa diri lebih tahu, nggak dapat ilmunya, Bu. Jadi bertemu dengan siapapun, perhatikan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari dia. Biar gampang gini. Ibu lihat pohon. Ibu bisa belajar apa dari pohon? Bisa jadi pegangan. Kalau mau jatuh. Tegak. Oh, saya mesti belajar tegak kepada pohon. Regrog tuh belum pohon berdiri aja tegak, Bu. Iya. Ya, walaupun kena angin, tegak lagi dia. Ibu ketemu bunga apa? Bunga mawar. Mawar. Oh, bunga mawar, cepatlah berkembang. Hati-hati, Bu. Ada durinya. Tapi duri tidak menghalangi keindahan bunga mawar. Hati-hati, di dalam keindahan ada duri loh. Ya, jangan pegang durinya. Maknanya apa di situ, Bu? Harus tetap berhati-hati. Ibu lihat apa namanya, lotus apa namanya? Teratai ya, Bu ya. Teratai tumbuh di lumpur. Tidak ada teratai kalau nggak ada lumpur.
Kalau tanahnya kering gimana? Tumbuh kaktus. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ibu lagi jalan ketemu nongkrong di tukang tambal ban. Ngobrol sama dia, Bu. Kok dia happy-happy aja di tukang tambal ban ya? Ya kita belajar bagaimana dia menjalani hidup dengan happy, dengan bahagia. Walaupun hanya sekedar tukang tambal ban. Banyak ilmu yang bisa kita dapat dari siapapun. Ibu lihat anak-anak, Bu. Pernah lihat anak-anak? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari anak-anak, Bu? Bahagia. Bahagia. Pernah ada dendam sama temennya? Enggak, gelut mah gelut, tapi bentar lagi juga akur lagi, Bu. Iya. Kita orang dewasa kalau udah musuhan 7 turunan nggak angus-angus, Bu. Tuh belajar tuh sama anak-anak tuh. Iya gitu, Gampang Bu. memaafkan. Nah, pemaaf, gampang melupakan kesalahan orang. Karena ayatnya sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala manusia, mu orok, mu bayi, mu orang dewasa, mu tua, muda, laki, perempuan, Bu, siapapun. Pasti ada ilmu Allah di situ. Kita bisa dapat ilmu itu kalau kitanya rendah hati, ketemu siapapun. Orang dia bicara kita dengerin. Oh, ada ilmunya ternyata. Pekerjaannya perhatikan. Oh, ada ilmunya juga. Kok dia bisa tabah ya gitu. Jadi ilmu Allah sangat luas, tak terbatas. Apa syaratnya? Rendah hati. Jangan sombong kayak iblis. Aku lebih baik. Nah, sehingga kita perlu punya kesadaran di sini, Bu. Coba lihat 39:18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Tuh. Orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah itu yang mau jadi pendengar yang baik. Si A ngomong, dengerin. Oh, ada ilmunya ternyata. Ambil ilmunya. Si B bicara, dengerin. Oh, ilmunya ini. Gitu, Bu. Satu ayat dibaca 10 orang, Bu. Maknanya jadi berapa, Bu? 10. Bisa jadi 10. Jadi jangan puas. Ibu hanya menerima dari satu orang. Tapi tetap sumbernya apa? Quran. Misalnya kita sudah pernah baca satu ayat, diterangin sama si A, begini jadi A. Ketemu si B, tanya lagi, wahai B, ini ayat ini maknanya apa ya? Terangin lagi, maknanya bisa beda nggak, Bu? Kan dapat 2 ilmunya. Ketemu si C, tanya lagi, C, ayat ini maknanya apa ya? Jangan diaduin ustadznya, jangan dibentrokin. Tapi kan kata ustadz ini begini, jangan diaduin ilmunya. Kita serap ilmunya aja, Bu. Satu ayat disampaikan 10 orang. Jadi 10 ilmu. Kita terima semuanya. Ambil yang baiknya nih. Ikutilah yang paling baik di antara mereka semua. Jadi prinsipnya atau rahasianya harus rendah hati. Ketemu siapapun. Bahkan rendah hati ketemu apapun. Bahkan rendah hati ketemu binatang sekalipun. Bisa jadi dia lebih baik dari kita. Kita yang sudah jadi manusia ternyata sombong di hadapan Tuhan, Bu. Binatang mah pada patuh, pada tunduk ya, Bu ya. Kadang-kadang manusia kalau udah nggak bener lebih jahat dari binatang. Gitu Teh. Iya, hatunun Kaib. Tapi Mbak tadi hatunun tadi penjelasan surat Al-Jazalah real banget sama yang Lilis alami, walaupun sampai saat ini masih agak harus kerja keras untuk melepas kemelekatan. Iya, kalau ya goncangnya masih ada kan? Masih ada. Itu ayat tuh bukan ayat ufuk saja, juga ayat dirinya gitu. Nanti apa obat setelah Al-Jazalah apa? Coba kan cek surat 100 apa? Yep. Al-Jazalah kan 199 tadi ya? Iya. Ya. 100-nya surat apa? 100-nya? Surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Ya. Berhenti apa tambah kenceng? Tambah kenceng. Ya, baca dulu ayatnya. Demi, ini kuda perang, Kang. Kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Itu dibuka ayatnya curang. Sebentar. Oh, maaf. Punten. Ini mah buat sendiri atuh. Iya, buat sendiri atau egois atau matu. Egois. Wal adiyatil dhabaha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Apa maksudnya coba? Wal adiyati dhabaha. Terjemahnya demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Apa maksudnya? Capek ya.
Yang mesti diterjemahin atu-atu. Ayat ufuknya apa, ayat dirinya apa. Wal adiyati. Adiyat itu dari akar katanya adaya, ya, ain dal ya. Akar katanya adawa di situ. Adawa itu bisa berarti menolak, melawan, menahan, menentang, membalas, menjawab, membantah, melawan, menentang, memberantas, berjuang, terus memberi perlawanan. Wal adiyati. Coba apa ayat dirinya adiyat? Kan tadi ceritanya sebelumnya apa, Alzal? Dalam. Apabila bumi digoncang, supaya berhenti goncangannya gimana? Berjuang. Nah, harus melawan, harus menentang, harus berjuang. Berjuang, udah, diam gitu, diam, dibilangin. Udah ya. Jadi, kita seperti bercerita kepada diri sendiri. Dilawan tuh perasaan tadi. Kalau enggak ya terus begitu. Kalau diperturutkan ya terus sampai kapanpun begitu. Wal adiyat. Cuma diterjemahkannya kuda perang yang berlari kencang. Apa ya? Kenapa adiyat artinya kuda perang ya? Ketika kuda perang berlari kencang, dia melawan apa, Bu? Nafsu. Melawan rasa takut. Ya. Melawan melawan arus, melakukan lari kan, menembus pertahanan lawan, bisa gitu. Kalau dalam diri kita apa? Dalam diri kitanya kita harus berjuang melawan rasa tadi, melawan kegoncangan di dalam diri tadi. Ya, katakan diam kamu gitu. Dobhan. Dobha itu diartikannya terengah-engah. Iyalah larinya kenceng, gimana nggak terengah-engah ya? Dobhan itu dari kata dobaha artinya menyembelih, membantai, memotong, menumbangkan, kemudian mematikan, meletakkan, terus dobha itu kan dobaha itu disembelih. Jadi perasaan-perasaan yang membuat kita goncang tadi dilawan, putusin. Kalau nggak diputusin, ya kan ngikut terus, Bu, gitu ya. Bagaimana memutus kegoncangan tadi? Kita harus melawan dengan cara diputus tuh perasaan tadi. Benar tadi kata Tehlis, harus belajar memutus kemelekatan tadi. Kalau nggak diputus ya goncang terus nanti perasaannya, ingat goncang lagi gitu ya. Ayat 2-nya apa, Kang? Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan atau kuku kakinya. Kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Apa coba ceritanya? Apa hubungannya? Iya, kalau nggak dibaca dengan ayat dirinya nggak ketemu nanti. Falmuriyati kodha. Apa falmuriyati kodha? Ini contoh 2 ayat aja karena ini mesti dibahas panjang. Falmuriyati. Muriyat itu ada kata warowa. Muriyat. Waroya. Waroya itu artinya memundurkan. Waro'a itu artinya belakangnya. Jadi mundur ke belakang. Memundurkan, menyokong, memperkokoh, memberi ongkos gitu ya. Sama. Jadi waro itu bisa berarti punggung, bokong, pemain belakang, sandaran gitu. Fal muriyati. Dan muria itu apa? Jadi kita harus mundur ke belakang. Mundur, Bu. Gini, contoh mundur tuh gini. Contoh mundur tuh gini, Bu. Sekarang Bunda Om usia berapa? 17 tahun. Ya. 17 tahun yang lalu Bunda Om di mana? dalam Sebelum 17 ada di mana? di dalam kandungan. Di dalam rahim kan? Ya. Sebelum di dalam rahim di mana? Alam arwah. Coba mundur ke belakang. Oke. Nah, kalau udah mundur, itu yang akan memperkuat kita. Innalillahi. Kita ini dari Allah. Kita ini milik Allah. Waktu kita lahir ke dunia punya apa? Tidak punya apa-apa. Ya, ketika kita kehilangan sesuatu, ya kan dulunya juga nggak punya.
Bukan punya kita. Bukan punya kita, emang punya dia diambil ya nggak apa-apa, masa nggak boleh diambil sama yang punya. Itu namanya fal muriyati. Mundur ke belakang sebagai landasan, sandaran yang memperkuat kita. Memang kita dulunya juga bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, lahir juga nggak bawa apa-apa. Kalau sekarang apa-apanya diambil lagi sama yang punya, ya wis, emang punyanya dia. Nah, itu memperkuat namanya. Fal muriyati, mundur ke belakang. Coba mundur ke belakang. Kita nih siapa? Untuk apa dilahirkan? Mau kemana kita ini ya? Masa hanya habis waktu energi untuk menangisi itu ya, gitu ya? Sudahlah, itu bagian dari episode kehidupan yang kita lewati. Biarlah berlalu. Kita jalani hidup yang sekarang nih ke depan. Kodha. Fal muriyati kodha. Apa arti kodha? Kodha dari kata kodaha. Kodaha itu artinya, Bu, bisa berarti gelas, cermin, barometer, bisa jadi cemar. Kodha itu ya. Jadi kalau kita mau mundur ke belakang, nah kita bisa bercermin gitu ya. Koda itu salah satu artinya cermin atau barometer, Bu. Nah, jadi kondisi kita hari ini menjadi barometer keadaan kita. Kalau kita dapat ujian terus nggak sabar, barometer berarti kita ya udah levelnya belum sabar berarti. Jadi setiap goncangan tuh bisa mengukur, jadi barometer buat kita, Bu. Ada orang diuji kalem aja ya. Ada orang diuji sama ujiannya, uring-uringan, Bu. Para ujiannya sama. Ya, itu berarti barometer. Wal adiyati dobha. Kalau kita mundur ke belakang, wal adiyati dobha, fal muriyati kodha. Kalau mau kita mundur ke belakang, kita bisa melihat cermin kita sebagai barometer. Barometer keadaan kita gitu. Jadi menghentikan goncangan gimana? Ya masuk aja ke ayat berikut. Ya, harus berjuang untuk menahan, memutus tadi ya, Bu ya. Coba mundur ke belakang, bercermin dari situ sebagai barometer. Lama-lama, oh iya ya. Akhirnya nerima, nggak goncang lagi. Nah, ini baru 2 ayat ya. Udah 2 ayat dulu. 2 ayat dulu. Jadi Al-Adiyat ini ceritanya tentang apa tuh kan ya? Ya kan tadi maknanya selalu 2. Nah, ayat dirinya apa nih? Ayat dirinya cerita apa? Ya. Kenapa diletakkan setelah Al-Zalzalah? Tadi Al-Zalzalah kan apabila bumi digoncangkan. Ya kan orang tuh kan bisa jadi ngalamin kegoncangan. Nah, kegoncangan itu gimana? Antisipasinya supaya nggak goncang terus. Masuk ke surat Al-Adiyat. Diterjemahkannya kuda. Apa hubungannya? Iya, kalau bacanya ayat ufuk, ayat dirinya apa? Ayat dirinya gitu. Iya. Itu. Oh, ternyata ayat dirinya ini adalah bercerita tentang daya tahan kita. Kita harus berjuang seperti kuda lari kenceng. Berjuang keras sampai terengah-engah. Maknanya apa tadi? Kan udah jelasin tadi. Iya. Harus jadi sekali-kali boleh juga melihat ke belakang gitu kan ya, supaya bisa introspeksi atau bisa introspeksi, bercermin gitu kan. Cermin, ayat dirinya ya. Gitu. Nah, dengan cara itu goncangannya berkurang nggak? Kurang. Iya. Nah, gitu maksudnya. Jadi sadar gitu kan ya, sadar gitu ya. Oh iya ya. Iya. Baru 2, berapa ayat nih Wal Adiyat panjang.